Bagi saya materi yang disampaikan oleh kelompok hari ini sangat menarik dengan judul De Madutu Oka, sebuah apresiasi bagi kearifan lokal dalam upaya merawat kemajemukan agama di Halmahera. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah De Madutu Oka ini masih relevan bagi orang Halmahera saat ini? Apakah De Madutu Oka itu masih dapat merawat kemajemukan agama-agama di Halmahera, dan kira-kira bagaimana De Madutu Oka dijadikan sebagai sebuah apresiasi kearifan lokal yang kemudian dapat merawat kemajemukan agama-agama yang ada di Halmahera. Mungkin itu, maksudnya kelompok bisa menjelaskan lebih sederhana lagi terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Mungkin itu dikembalikan. Iya baik, dari pembahasan kelompok tadi mengenai De Madutu Oka, sebuah apresiasi bagi kearifan lokal dalam upaya merawat kemajemukan agama-agama di Halmahera. Di dalam tulisan ini, saya ingin bertanya kepada kelompok, apa konsep multikultural yang coba dibangun di dalam tulisan ini lewat De Madutu Oka, bagaimana sebuah apresiasi bagi kearifan lokal dalam upaya merawat kemajemukan agama-agama di Halmahera. Konsep yang coba dibangun. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana paradigma teologi dari Raimundo Panikkar mengenai agama-agama dalam hubungannya dengan upaya merawat kemajemukan agama-agama di Halmahera. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, terkait dengan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok, nah di sini saya mau bertanya, pada akhir tahun 1999 itu kan terjadi kerusuhan antara pemeluk agama Kristen dan juga pemeluk agama Islam yang mengakibatkan luka batin dan juga trauma yang mendalam. Nah, akibat dari itu, baik orang Kristen maupun orang Islam ini memakai bentuk penguatan identitas. Nah, salah satunya penggunaan simbol-simbol keagamaan bagi orang Kristen ini, misalnya penggunaan kata shalom, itu menandakan bahwa dia orang Kristen. Juga memakai salib itu tanda bahwa dia orang Kristen. Juga membangun gedung gereja yang mewah dan besar. Nah, berkaca dari historis atau sejarah, mungkin saja orang Kristen maupun orang Islam saat ini membangun gedung gereja yang mewah dan besar itu hanya karena persaingan ataupun penguatan identitas saja, bahwa dia itu orang Islam dan dia itu orang Kristen. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran dari De Madutu Oka? Sedangkan tadi penjelasan dari kelompok bahwa De Madutu Oka itu dia mempengaruhi pemikiran dan juga tindakan dari manusia. Mungkin saja saya kembalikan. Gimana dengan bobotan pertanyaan, yaitu apakah De Madutu Oka ini masih relevan dengan orang Halmahera di saat ini? Jawaban kami dari kelompok yaitu masih relevan, karena di mana De Madutu Oka ini bisa mempengaruhi pola pikir kita, di mana itu pola pikir dan tingkah laku manusia yang mempercayainya. Hal yang paling nyata yang dapat dijumpai hingga saat ini, misalnya contoh membuang sampah sembarangan, kotoran, dan kencing sembarangan di tempat yang tidak bisa untuk kita membuang sampah atau kencing sembarangan di tempat tersebut. Terus masih relevan karena di saat ini manusia masih mempercayai tentang adanya hal-hal mistik, misalnya menyembah pohon dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin memberikan pendapat tentang kontribusi De Madutu Oka bagi kemajemukan agama-agama di Halmahera. Bagi saya, kontribusi dari De Madutu Oka ini adalah di mana kita bisa memelihara budaya lokal yang ada, sehingga dari judul saja De Madutu Oka ini sebagai apresiasi kearifan lokal. Karena di mana De Madutu Oka ini
budaya yang dipelihara turun-temurun yang sampai sekarang kita masih merasakan bahwa menjadi tanda awas atau alarm. Dia mengingatkan bahwa kehidupan manusia sekarang itu masih ada hubungannya dengan alam atau dengan roh orang yang sudah mati. Seperti dalam kisah orang Loloda yang diceritakan dalam tulisan ini bahwa setiap ada hal-hal yang dirasakan oleh kehidupan keluarga pasti mereka selalu berkata bahwa hubungannya dengan orang-orang yang sudah mati. Misalnya ada acara-acara tiba-tiba dorang salon rusak atau apa, oh dorang belum pergi kubur. Jadi mereka meyakini bahwa sesuatu dorang masih ada hubungan dengan orang yang sudah mati. Jadi kehidupan orang-orang yang sudah mati itu telah membentuk pola pikir mereka juga bahwa dulu ketika mereka hidup ada hal-hal baik yang telah mereka lakukan sehingga dari kejadian itu ada hal-hal yang harus setiap Desember atau apa orang harus pergi ke kubur, orang ziarah ke kuburan keluarga atau apa karena di situ Dema Dutu Oka ini dia menjadi tanda awas dan alarm buat kehidupan manusia yang ada mengingatkan kita bahwa ketika orang dengan alam itu ada hubungan. Jadi ketika orang salah melangkah dan orang merusak alam maka alam juga akan memberontak. Jadi harus ada keseimbangan antara alam dengan manusia yang ada karena kepercayaan tempat-tempat tertentu bukan saja milik satu agama, tapi agama-agama lain juga mereka juga telah mempercayai bahwa tempat-tempat tertentu, batu atau pepohonan itu bisa menjadi ada kekuatan gaib yang bisa dorang dapat dari situ. Karena sebelum Injil masuk di Halmahera, dulu juga sudah ada agama suku. Dan itu mereka yang meyakini dari orang tua-tua bahwa zaman dulu juga kepercayaan itu telah ada. Jadi itu bisa membentuk satu budaya yang sebenarnya yang harus orang pelihara sampai sekarang ini. Mungkin demikian, terima kasih. Dema Dutu Oka itu apa? Di Pong itu ada DP tuang, itu Dema Dutu Oka. Di daerah itu ada DP tuang, itu Dema Dutu Oka itu. Kan sederhananya begitu ya. Nah kemarin dalam pembahasan kita mengenai tata gereja Gemi itu kan menghargai pandangan hidup ya dalam masyarakat. Jadi membangun gereja dengan menghargai world view, pandangan hidup dalam masyarakat. Tidak saja Alkitab menjadi sumber inspirasi kita membangun gereja, termasuk pandangan hidup masyarakat. Juga bisa kita pakai membangun gereja. Salah satu pandangan hidup masyarakat adalah Dema Dutu Oka itu, tuan tanah itu, atau tuan pohong itu, ya. Tuan gunung itu, tuan talaga itu. Itu kan pandangan masyarakat. Nah bagaimana pandangan masyarakat Halmahera itu menolong kita membangun gereja Gemi ini. Nah salah satu tadi ditanyakan oleh siapa mengenai kontribusi. Nah kalau itu dia ada DP tuang, pohon atau tanah itu ada DP tuang, gunung atau hutan itu ada DP tuang, maka jangan sabarang masuk. Ya, jangan sabarang kelola itu maksudnya. Perusahaan-perusahaan itu yang masukkan tidak menghargai lagi pandangan kita itu. Pandangan masyarakat Halmahera itu. Ya, sehingga kalau banyak kita dengar cerita dari perusahaan-perusahaan itu, ada banyak kejadian-kejadian aneh di saat mereka bongkar hutan, potong pohon, ya, gali cari emas. Itu melawan pandangan masyarakat kita. Nah, upaya-upaya yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar itu kemudian menunjukkan betul bahwa pandangan kita tentang tuan tanah, tuan gunung, tuan air itu ada. Ya. Maka jangan sabarang kelola. Pengelolaan alam harus juga memperhitungkan alam. Kontribusinya di situ pertama. Ya. Jadi pemahaman kita mengenai tuang tanah, tuang pohon itu begitu. Seluruh pengelolaan alam ini harus juga perhatikan bagaimana kita melestarikan alam ini.
Jadi kita mengolahnya untuk kebutuhan kita, tapi juga kita perlu melestarikannya untuk hidup kita juga. Sebab kalau orang salah, maka dia menjadi monster bagi kita. Dia menjadi bahaya bagi kita. Alam bisa menjadi monster bagi kita. Kontribusi dari Dema Dutu Oka itu yang pertama. Lalu apa kaitan dengan kemajemukan agama? Pak Siraya Andris menghubungkan konflik tahun 99, 2000 itu adalah konflik yang disebabkan oleh batas tanah antara Malifut dan Kau. Mereka merebut apa? Mereka merebut perusahaan tambang itu, ya, perusahaan emas yang ada di NHM itu. Jadi konflik agama di Halmahera itu disebabkan oleh batas tanah antara Kau dan Malifut yang merebut perusahaan. Jadi ada alasan ekonomi di situ, ya. Pengelolaan alam itu ada alasan ekonominya sehingga orang baku rampas. Baku rampas lalu terjadi konflik. Supaya konflik ini dia meluas, orang bermain isu agama. Kira-kira begitu. Orang Islam bilang ini perang suci. Orang Kristen bilang ini juga perang suci. Padahal mulanya dari soal batas tanah, baku rampas perusahaan. Nah itu kaitannya dengan kehidupan agama-agama. Jadi kalau kita menghargai Dema Dutu Oka, itu juga ada keterkaitan dengan hubungan agama-agama di Halmahera ini. Mana hubungannya? Hubungannya dalam konflik 99 itu. Orang Kristen dengan Islam baku perang, baku bunuh, itu disebabkan oleh persoalan batas tanah tadi. Batas tanah tadi itu, baku rampas perusahaan itu. Baku rampas perusahaan itu. Nah, perusahaan yang dikelola itu diharapkan tadi kan, selain kita mau menggali apa yang ada dalam alam ini, juga kita harus melestarikannya. Maka kontribusinya juga ada itu. Kontribusi Dema Dutu Oka bagi kehidupan kemajemukan agama itu. Jadi orang Halmahera ini juga sudah harus perhatikan bahwa keterkaitan pengelolaan alam itu juga bisa menyebabkan konflik agama. Padahal konflik agama yang disebabkan oleh pengelolaan alam itu bisa kita selesaikan dengan Dema Dutu Oka itu. Melakukan atau menghayati pemahaman pandangan orang Halmahera tentang Dema Dutu Oka. Masing-masing kita ada wilayah tuan tanahnya itu. Ya, kalau kita mau sebutkan orang Kau ada tuan tanahnya, orang Malifut ada tuan tanahnya, jangan rampas begitu. Ya, masing-masing punya tuan tanah itu. Nah, di situ kontribusinya. Konsep multikulturalnya itu kalau orang menghargai tuan tanah, tuan pohon dan seterusnya, dalam pengalaman orang Halmahera, dia tidak akan sampai masuk pada konflik agama. Iya toh? Ini kan sudah fakta ini. Akibat dari baku rampas tuan tanah, baku rampas Dema Dutu Oka, baku rampas wilayah tanah, kan kehidupan agama terganggu. Maka apa sih yang dikandungi oleh Dema Dutu Oka itu? Dalam konteks Halmahera, kita mengerti tuan tanah dengan wilayah kita masing-masing, kita juga akan menjaga hubungan antar agama. Jadi konsep multikulturalnya ada di situ. Nah itu menarik kalau dikaitkan dengan paradigma Panikar. Teologi Panikar mengenai hubungan agama-agama. Jadi dia merumuskan satu relasi Allah, dunia, manusia itu apa ya? Satu kesatuan. Jadi kosmos, antropos, dan apa lagi satu? Andros itu antropos ya, manusia ya. Jadi kosmos dunia,
andros atau antropos itu manusia, dan theos Allah itu. Ini tidak bisa dipisahkan di antara Allah, dunia, dan manusia. Allah, alam, dan manusia. Ini paradigmanya itu. Kita tidak bisa menyembah Allah, merusak alam. Membenci sesama. Kita mengasihi manusia, kita harus mengasihi alam, mengasihi Allah. Itu paradigma teologinya itu. Jadi kalau orang betul-betul mengasihi Allah, dia jaga lingkungannya. Dia jaga alamnya. Kalau betul-betul kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi alam juga. Kita juga mengasihi Allah itu. Itu paradigmanya di situ. Teologi, jadi sangat holistik. Ya. Kemarin itu pembacaan di mana ya? Yesus memberi perintah baru itu ya. Yohanes pasal 5 itu. Kenapa disebut perintah baru? Karena orang Yahudi itu mencintai Tuhan setiap saat, tapi juga membenci sesamanya. Maka Yesus bilang, aku berikan perintah baru padamu, kasihilah sesamamu manusia yang membenci kamu itu. Itu maka disebut perintah baru. Nah itu sama dengan panikar itu. Kalau mau mengasihi Allah, kasihilah alam dan sesama. Kita tidak boleh mencintai Tuhan, merusak alam. Membunuh manusia, sesama. Tidak boleh. Lalu yang terakhir mengenai penguatan identitas. Bagaimana peran Dema Dutu Oka bagi kenyataan atau fakta itu. Tentu ada relasinya. Jadi penghancuran semangat Dema Dutu Oka menyebabkan orang saling baku bunuh antar agama. Ya. Kristen Islam baku bunuh. Itu di dalam konteks Halmahera. Maka supaya orang jangan baku bunuh, kita harus menghayati Dema Dutu Oka itu. Itu perannya di situ. Jadi luar biasa nih tuan tanah, tuan pohong, tuan talaga, tuan sungai itu. Bisa masuk kepada sebuah relasi yang disebut panikar, relasi manusia, alam, dan Allah itu. Jangan remehkan itu tuan tanah itu. Jangan berkincing sabarang di situ. Ya. Jangan berpotong sabarang di situ. Nah sekarang bagaimana konsep mengenai Dema Dutu Oka itu bisa kita terapkan di dalam konteks gereja Masehi Injili di Halmahera di masa kini. Terutama dalam konteks konflik yang sedang kita alami dan hadapi sekarang. Nah, konsep Dema Dutu Oka ini mau memberi petunjuk kepada kita untuk menghargai siapa Tuhan dari kehidupan bersama ini. Jadi, kalau Dema Dutu Oka itu senantiasa meminta kita untuk menghargai, menghormati apa yang ada di hadapan kita, misalnya pohon, talaga, gunung, dan seterusnya. Nah ini juga penting dalam kehidupan realitas gereja kita. Mari kita menghargai secara organisasi. Gereja Masehi Injili di Halmahera itu adalah milik dari siapa? Jangan lalu menjadi tindakan-tindakan seperti yang ada sekarang. Baku rampas nama, baku rampas logo, baku rampas aset, dan seterusnya. Nah tentu yang kita maksudkan dengan tuan atau pemilik dari gereja Masehi Injili di Halmahera itu adalah Tuhan. Tapi secara organisasi, ini siapa yang punya milik? Tentu adalah orang-orang di Halmahera yang berada secara organisasi, berkumpul dan bersekutu sejak 6 Juni tahun 49 sampai dengan hari ini yang pusat pelayanannya ada di Jalan Kemakmuran. Nah, kalau kita semua menghayati konsep Dema Dutu Oka ini, kita bisa membangun rekonsiliasi. Seperti yang dipikirkan dengan baik oleh Panikar dalam paradigma teologinya. Bagaimana kita membangun kehidupan gereja dengan mencintai Tuhan, mencintai alam,
dan mencintai sesama. Begitu. Cukup? Oke, terima kasih kalau cukup. Tepuk tangan untuk semuanya.